Puji Tuhan, dalam keadaan baik dan sehat ya anak-anak. Meskipun pada saat ini kita masih dalam keadaan berjumpa dari jarak jauh, tapi kita tetap bersyukur bahwa Tuhan ada di antara kita setiap hari. Kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari anak-anak, pada pagi hari ini sebelum kita mulai segala sesuatunya, kita naikkan pujian penyembahan kita. Mari kita angkat pujian, kita nyatakan bahwa kasih Tuhan tidak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Mari anak-anak, selalu baru tiap pagi, itu ya. Kalian juga rindu mendengarkan firman Tuhan? Iya, pasti kalian rindu. Mari anak-anak, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Mr. Nathan. Kita sambut Mr. Nathan. Halo, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum Nathan menyampaikan firman pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan. Kami serahkan Tuhan pembagian firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Adalah anak didik kami Tuhan boleh mendengarkan dengan penuh sukacita Tuhan. Engkau sucikan dan kuduskan setiap hati dan pikiran setiap anak didik kami Tuhan, dan mereka boleh menerimanya dengan hati yang sukacita Tuhan, dan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, saat pagi hari ini kita sama-sama belajar ya. Subtema pada pagi hari ini masih sama ya, Bi, leader. Oke, ayat hafalannya yaitu ada di Kolose 3 ayat 23. Bisa diambil Alkitabnya di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi Senatan bacakan ayat hafalannya, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, satu lagi ayat yang Senatan akan bacakan, kita buka sama-sama kitabnya di Keluaran 17 ayat yang ke-8 sampai 16. Keluaran 17 ayat yang ke-8 sampai 16. Sudah ya, Senatan bacakan ya. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Amin. Oke, dari ayat ini kita semua belajar ya. Ada satu tokoh di ayat ini, di Keluaran 17 ayat 8-16, yaitu Yosua. Kita sama-sama belajar dari tokoh ini ya. Tokoh ini tokoh yang luar biasa ya. Yosua adalah pemimpin baru sebagai pengganti Musa kelak di bangsa Israel. Ya, kita semua anak-anak boleh lihat di ayat ini. Yang pertama adalah Yosua takut akan Tuhan. Kita lihat sama-sama di ayat 9. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Artinya di sini Yosua taat kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Dia melakukan semua yang diperintahkan Tuhan, melawan orang-orang Amalek, serta mengandalkan Tuhan di setiap waktu,
apapun yang akan dia lakukan ketika mau berperang, ia mengandalkan Tuhan. Ya. Yang kedua adalah Yosua sangat kerja keras. Ya. Menjadi pemimpin yang baru, yang mempersiapkan pemimpin yang baru harus kerja keras. Ya. Musa mempersiapkan Yosua dengan melatihnya dengan kerja agar dapat menjadi pemimpin yang tangguh, yang mempunyai mental yang baik, mempunyai karakter yang baik, serta mengandalkan Tuhan di setiap waktu. Serta Musa menempatkan Yosua di barisan terdepan dalam peperangan. Hebat juga ya Yosua ya, menempatkan dirinya di paling terdepan saat peperangan. Kemudian Musa juga mengutus Yosua untuk mengintai negeri Kanaan. Lokasinya yaitu, kalau negeri Kanaan itu dengan musuh-musuh yang sangat sulit dan berbahaya, itu sangat berani buat Yosua. Karena apa? Sangat mempertaruhkan nyawanya, hidupnya sendiri, sehingga ia sangat bekerja keras dan berani. Sehingga Alkitab mencatat regenerasi yang dilakukan Musa terbukti berhasil. Yosua diakui sebagai pemimpin oleh umat Israel dan berhasil merebut tanah Kanaan seperti yang dijanjikan Tuhan. Hebat ya Yosua ya. Anak-anak di sini boleh meneladani sikap Yosua dan menjadi contoh yang baik sebagai anak Tuhan yang luar biasa. Di sini saat pembelajaran online berlangsung sepanjang hari ini nanti, anak-anak boleh juga belajar dari sikap Yosua ini. Takut akan Tuhan ya. Anak-anak boleh melakukan aktivitas pembelajaran pada hari ini dengan penuh sukacita. Setiap hari Sinatan melihat kelompok-kelompok atau anak-anak tertentu yang sudah bangun pagi, memakai seragam, mengikuti devotion pagi, dan mendengarkan firman Tuhan, melakukan aktivitas atau pembelajarannya secara online dengan baik, itu sudah melakukan hal yang dan sikap yang baik, takut akan Tuhan. Ya. Juga anak-anak di sini juga belajar dari Yosua, yaitu kerja keras. Contohnya di sini, ketika Miss Dancer memberikan tugas pada anak-anak di rumah secara online, anak-anak boleh mengerjakannya dengan sukacita, semangat, lakukan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab, ya, serta bekerja keras untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab yang dari Tuhan. Ya, anak-anak di sini adalah anak-anak yang ada di Sekolah Kristen Terang Bangsa ini, semuanya adalah milik Tuhan dan menjadi calon atau pemimpin-pemimpin barunya Tuhan untuk meneruskan generasi yang ada, yaitu memimpin bangsa ini tentunya. Ya, suatu hari nanti anak-anak menjadi pemimpin bangsa ini dan menjadi contoh buat orang-orang yang di sekitarnya. Ya, Sinatan percaya ketika kalian memimpin bangsa ini suatu hari nanti pasti menjadi berkat buat banyak orang. Oke, demikian dulu firman yang Sinatan bisa sampaikan dan bagikan buat hari ini. Semoga firman yang Sinatan sampaikan hari ini menjadi kekuatan, rema, berkat buat anak didik sekalian yang ada di rumah. Terima kasih. Kita berdoa sama-sama lagi ya untuk mengakhiri pembagian firman pada pagi hari ini ya. Oke, kita berdoa sama-sama ya. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan buat firman yang sudah Kau berikan Tuhan buat setiap anak didik kami Tuhan. Bila firman pada pagi hari ini Tuhan menjadi rema Tuhan, semangat, kekuatan Tuhan. Dan bila anak didik kami boleh Engkau ubahkan Tuhan dan Engkau tuntun senantiasa Tuhan. Kami percaya Tuhan suatu hari nanti Tuhan anak-anak menjadi anak-anak yang luar biasa di depan-Mu Tuhan dan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang luar biasa Tuhan. Dan biarlah anugerah-Mu Tuhan, firman pada pagi hari ini Tuhan menjadi rema buat hidup mereka Tuhan dan menjadi benih yang tumbuh Tuhan subur, berbuah dan menghasilkan buah yang lebat buat hidup mereka Tuhan, dan
menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin.